Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alum wa ta'lim al-ifadatu wal istifadatu min niyyati Allah yarzuquna ilman nafi'an ilman mubarakan wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan fihi wa bi niyyati Allah nurul qulubana bil nuril ilmi wal hidayah wa bi niyyati Allah ya'lana min at-taqwa wal istiqamah وبنية الله يجعل أولادنا علماء عاملين دعاة مهتدين غير ضالين ولا مضلين على هذه النيات ولكل نية صالحة وعلى آله وسلفنا الصالح إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم وبارك على حبيبنا وشفيعنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral hadirin jamaah majlis yang insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah dalam hal ini limpahan rahmat, taufik, hidayah, nikmat sehat, afiat, wabil khusus nikmat iman. Dipertemukannya kembali dengan putra dan iradatnya Allah dalam kesempatan di waktu dan tempat insyaallah penuh dengan keberkahan. Kita bisa melanjutkan pembahasan kita, ngaji kita terhadap kita sebagai seorang hamba dalam proses menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini kita mendapatkan taufik, hidayah, wabil khusus dalam hal ini peningkatan nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin ila annahu qala wa 'alaika bi'ada'il fara'id wa ijtinabil maharim wal iktsari minan nawafil فإنك إن فعلت ذلك مخلصا لوجه الله الكريم حصلت على غاية القرب من الله عز وجل وخلعت عليك خلعة المحبة التي تسير عندها جميع حركاتك وسكناتك لله وبالله وهي خلعة الولاية بل خلعة الخلافة. وقد أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله فيما يرويه عن ربه إن الله تعالى قال ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سامعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah sekalian, melanjutkan pembahasan kita. Namun sebelum kita bahas lanjutan dari pembahasan kita, sekarang
kita berada dalam bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban, bulan yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dalam bulan Sya'ban ini kita dianjurkan minta suatu keberkahan. Di antara salah satunya dalam bulan Sya'ban ini Allah Subhanahu wa taala nyatakan pribadinya Allah, mengumumkan pada seluruh makhluknya dalam hal ini keterkaitan ta'aluknya Allah Subhanahu wa taala dengan yang dikasihinya, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keterkaitan dalam hal ini masalah sholawat. Itu dalam hal ini turunnya ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini dalam bulan Sya'ban. Di situ Allah nyatakan dengan harf taukid, innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan juga para malaikatnya Allah itu yusholluna, beruluk salam, bersolawat ala nabi, sama nabi kita Nabi Muhammad. Jadi Allah mengumumkan, nganjuk tahu sama kita umat manusia, nganjuk tahu kepada seluruh makhluknya, aku itu Allah. Dengan para malaikatnya bersolawat dan salam sama Nabi. Artinya sholawat itu sudah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita diperintahkan untuknya bersolawat sama Nabi. Allah Subhanahu wa taala sudah mendahului dalam hal apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, selepas diumumkannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di situ kita diperintahkan, kita sebagai hamba yang beriman, dalam terusan ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai kaum yang beriman, shollu alaihi, salawatlah, urus salamlah sama siapa? Kembalinya sama Nabi kita Nabi Muhammad, wasallimu taslima, jangan sebenarnya. Nah, maka dalam bulan Sya'ban ini kita sangat-sangat dianjurkan dalam hal ini untuk memperbanyak baca sholawat. Terserah sholawat apa yang kita baca, karena sholawat ini tidak perlu nak bagi guru, tidak perlu nak sanad, tidak perlu nak dengan cara berbagai macam cara. Terserah, yang penting intinya kita di situ memuji sama Nabi kita Nabi Muhammad. Gurunya siapa? Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Kalau itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, cukup sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad, atau yang dirangkai oleh mereka para ulama dengan berbagai macam sholawat sama Nabi kita Nabi Muhammad. Tidak apa-apa diatur. Penting jangan lupa segala ini kita dalam bulan Sya'ban, jangan sampai kita dengan untuk membaca sholawat. Dan juga ini dalam diskusinya dalam bulan Sya'ban ini diangkat akan catatan amal-amal baik di kalangan umum yang beriman. Maka dalam hal ini kita sangat-sangat jauhkan diri kita dari amal perbuatan yang bisa menjadi asbab tertahannya akan amal baik itu, tertolaknya akan amal baik itu. Apa itu? Asyirku billah, mensekutukan Allah. Yang sampai kita mengambil amal perbuatan yang sifatnya mensekutukan Allah. Kemudian yang kedua, ma'ul walidain, durhakanya seorang anak sama wong tua. Nah, jangan kita kalau punya wong tua, sekalipun kita layak kita punya wong tua, di antara baktinya seorang anak sama wong tua, minta dalam hal ini kepada Allah dalam hal pengampunan untuk wong tua kita. Minta pengampunan untuk wong tua kita. Kalau kita sebagai seorang anak tak minta pengampunan untuk wong tua kita, kata Imam Haddad, kita sudah tergolong di antara anak yang durhaka, sekalipun kita wong yang alim, sekalipun kita ahli Quran. Kalau tidak ada doa pengampunan untuk wong tua kita,
durhaka. Kemudian yang ketiga qati'ur rahim, wong yang memutus silaturahim. Maka dalam hal ini kita dianjurkan dalam bulan Syaban nyambung silaturahim. Silaturahim kita dengan sesama wong yang masih hidup, terlebih-lebih silaturahim kita dengan wong yang sudah mendahului kita, wabil khusus keluarga kita. Maka di saat itu kita dianjurkan untuk berziarah. Maka tradisi ulama-ulama dulu, wong tua kita dulu itu sudah sesuai dengan tatanan syariat. Kalau di saat dalam bulan Syaban itu hanya akan catatan amal-amal baik, tafaulan ambil suatu keberkahan dalam bulan ini. Banyak di antara para pendahulu kita mengambil suatu amaliyah sebagai ihdamus tawab, menghadiahkan akan suatu amal kebaikan untuk orang yang sudah meninggal dengan cara sedekah dalam bentuk materi ataupun dalam kalimat thayyibah. Maka kalau kita perhatikan dalam bulan Syaban itu banyak mengambilkan amaliyah yang itu istilahnya itu ruahan. Makanya dalam bulan Syaban itu disebut dengan bulan ruah. Maka kalau ada tradisi seperti itu, yang menghadiahkan suatu amal baik untuk para arwah yang sudah mendahului kita. Nah, ini tradisi seperti ini jangan kita lupakan. Baik, melanjutkan pembahasan kita. Maka di sini mu'allif al-Imam Al-Habib Abdullah memberikan suatu wejangan nasihat sama kita galau-galau dalam hal ini, wa'alika bi'ada'il fara'id. Untuk kita galau-galau dianjurkan untuk selalu dalam hal impati, jaga benar-benar dalam hal jalankan akan suatu kefarduan. Dalam hal ketentuan perkara yang telah menjadi ketetapan dari Allah sebagai bentuk kewajiban untuk kita. Wajibna bil maharimi, dan mengupayakan dengan sebenar-benarnya menjauhi dari berbagai macam hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dulu untuk kita galau-galau. Perkara yang haram tinggalkan, mengupayakan sekuat kita, semampu kita dalam hal menjalankan ketentuan apa yang telah dijadikan sebagai bentuk kewajiban untuk kita lalu sholat, puasa, zakat, ataupun yang lain-lain. Mengupayakan dalam hal ini wal iktsari minan nawafil, memperbanyak dalam hal amalan-amalan sunnah. Contohnya kalau kita mengambil sholat, dalam hal ini sholat rawatib, sholat 5 waktu, diiringi dengan sholat sunnah. Di situ ada sunnah qabliyah, di situ ada sunnah ba'diyah. Mengupayakan sebagai apa? Untuk menyempurnakan, menutupi dari berbagai macam kekurangan di saat kita menjalankan perkara yang wajib itu tadi. Ada kata kita mengambil sholat maghrib nilainya itu 60, nilainya 70, kalau asal kita iringi dengan qobliyah atau kita iringi dengan ba'diyah, menyempurnakan dari 7 menjadi 10. Nah, gambarannya itu seperti itu. Selain sebagai taqarrub ila Allah, jalan pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatian dengan amalan-amalan sunnah, ya semampu kita. Yang penting jangan sampai kita tinggalkan. Namun kalau di saat kita mengambil amalan-amalan sunnah itu sebagai wasilah jembatan untuk dekatnya kita, usulnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tidak bisa ngawinkan amalan sunnah terlebih, sunnah juga. Pemahaman orang awam kan dalam masalah sunnah apa? Digawe ke pahala, tidak digawe ke tidak apa-apa. Pemahaman kalangan keawaman umum. Perkara yang wajib digawe ke pahala, tidak digawe ke berdosa. Itu keawaman umum.
Tapi kalau orang sebenar-benarnya memahami akan hakikat dalam hal ketentuan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan itu yang dimaksudkan, bisa mengambil hikmah di balik hikmah apa yang telah dijadikan sebagai kewajiban. Bisa mengambil hikmah di balik hikmahnya apa kita disunahkan untuk mengambil ini. Nah, bahkan di situ tingkatnya bukan berada dalam hal ini perkara yang wajib, melebihi dalam hal kewajiban untuk beribadah itu. Nah, ini. Maka kita dianjurkan wal ikthari minan nawafil, perbanyak ngawinkan amalan-amalan sunnah dengan bacaan Al-Quran kita ingin dekat dengan Allah, banyak-banyak baca Al-Quran, ingin diterani akan hati kita, banyak baca Al-Quran sunnah. Jangan sampai tidak ada dalam hati kita Al-Quran, karena Allah mengatakan man arada an yatakallama ma'allah falyaqra'ul Quran. Siapa orang yang ingin berinteraksi, jalin akan kedekatan akan dirinya dengan Allah, baca Al-Quran. Atau kita bersolawat seperti dalam bulan Syaban ini, memperbanyak solawat. Untuk apa? Menumbuhkan rasa rindu dengan Rasulullah. Untuk apa? Menumbuhkan rasa cinta sama Rasulullah, rasa kangen, dengan harapan, ya Allah, aku ngawikan amalan-amalan sunnah. Di antara sunnah-sunnah kekasihmu, ya Allah, aku ngawikan dengan memperbanyak aku salawat, dengan harapan pertemukanlah ya Allah aku dengan kekasihku secara nyata atau secara nyata. Sekiranya tidak bisa secara nyata, ya Allah, temukanlah aku dengan kekasihku ya Allah Rasulullah lewat mimpi. Sekiranya tidak bisa lewat mimpi, ya Allah, jangan kau harapkan aku untuk dapat syafaat Nabi. Standar minimal itu, standar minimal. Jangan sampai kita terhalang untuk mendapatkan syafaat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ketentuan apa loh? Maka di situ ada cara. Di saat kita kawin ke perkara yang wajib, ataupun di saat kita kawin ke perkara yang sunnah, bukan tidak boleh serampangan. Yang penting kita kawin itu selesai sudah. Tidak bisa. Yang penting kita kawinkan sholat, yang penting kita menunaikan zakat, yang penting kita puasa, yang penting kita ba'diyah, yang penting kita qabliyah, yang penting kita sedekah. Tak bisa. Ada cara. Caranya bagaimana? Fa innaka in fa'alta dzalika mukhlishan. Gawe kenyo ini dengan cara mukhlis, semata-mata lillah. Maka dalam hal apa yang diajarkan oleh pendahulu kita, Syekh Muhammad Salman dengan ungkapan ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, ya Allah ya Tuhan, anta maksudi, tidak ada tujuan kecuali Engkau. Wa ridhaka matlubi, tidak ada yang aku minta terkecuali ridho. Ridho siapa? Ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang berujung dalam tengah ungkapannya, atini mahabbataka, anugerah sama aku supaya aku ngawinkan ini kalau asbab mukhlisnya timbulkan rasa mahabbah, rasa cinta. Maka kalau kita sudah ngawinkan amaliyah dengan cara cinta, bukan karena asbab takut murkanya Allah, bukan karena asbab takut dari siksanya Allah, bukan karena asbab takut lagi Allah kirim ke bala, ataupun karena asbab kita mengharap di balik imbalan yang dijanjikan olehnya Allah. Tapi kalau ngawinkan atas dasar mahabbah, maka kita juga mendapatkan perhatian sebagai spesial khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Itu in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, ngawinkan atas dasar cinta, ngelak apa yang digalikan oleh Rasul, maka disitu kita dapatkan janji dari Allah, yuhibbukumullah. Kita dijadikan wong yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dijadikan wong yang dikasihi oleh Allah, dijadikan kekasih Allah Subhanahu wa taala.
Maka dengan syarat fa innaka in fa'alta dzalika, di saat engkau melakukannya akan hal tersebut yang wajib, yang sunnah, mukhlishan, semata-mata mukhlis liwajhillahil karim, semata-mata karena Allah. Maka di saat kamu as-salata ala ghayatit taqarrub, ghayatil taqarrub, maka kita akan memperoleh, akan puncak kedekatan minallah, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di situ perlu kita jaga. Sebagai orang yang iman, kita tidak boleh selalu mengeluh kesah. Orang yang beriman harus bisa selalu mengambil hikmah dari apa yang menjadi takdir dari Allah untuk pribadi kita. Karena itu sudah ketentuan dalam hal ini iman yang akhir qada dan qadar khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Apa yang sudah digariskan yang menjadi takdir untuk pribadi kita, khairihi wa syarrihi minallah, yang tidak mengenakan untuk pribadi kita secara pandangan kita sebagai makhluk, itu yang sudah kehendak Allah. Apa yang Allah takdirkan untuk pribadi kita yang menyenangkan menurut kita, pandangan kita sebagai makhluk, itu ya sudah kehendak Allah. Maka di situ cukup sering sampaikan, ya sudah, syukuri, nikmati. Di saat ada perkara yang menyenangkan, syukur, ungkapan, bagian. Di saat kita dalam hal ini ada mencapai ketentuan itu dari apa yang Allah takdirkan, alhamdulillah ya Allah. Ya sudah nikmati, menikmati bagian daripada puncak nerimanya kita, qanaahnya kita dalam hal ini apa yang sudah Allah takdirkan untuk pribadi kita. Syukur menimbulkan suatu kebaikan. Fa'in syakartum la'azidannakum. Begitupun sebaliknya, di saat kita terkena perkara yang menurut kita tidak menyenangkan, menurut pandangan kita sebagai makhluk, tapi itu hakikatnya yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala, ya sudah. Konsepnya bagaimana? Sabar. Namun di balik sabar itu juga berpahala. Namun kalau itu perintah darinya Allah, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Jadi untuk memperoleh tuflihun, keberuntungan, itu selalu dalam hal ini ketentuan sabar. Maka ada konsep mungkin iman ini sabar kaki batas. Ini tidak kena. Kita sebagai orang yang beriman dengan ungkapan sabar itu ada batasnya, tidak kena. Apa kalau tidak terlepas dengan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih-lebih kita orang yang iman, orang yang beriman selalu dipuji oleh Gusti Allah. Semakin banyaknya ujian, maka itu harus meningkatkan nilai-nilai kesabaran, ketawakalannya, bersarah dirinya gitu, bergantungnya gitu sama Allah yang berujung apa? Menimbulkan rasa kebersamaan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sudah waktu tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita perhatikan di saat keluhan Sayyidina Abu Bakar Siddiq kepada Rasulullah SAW di saat di Gua Hira di Patok Pulau, ngerasa sakit, menangis, dalam riwayatnya itu terurai kala banyu mata, terjatuhlah air mata di pelipisnya Rasulullah SAW. Rasulullah terbangun, nyingok Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ditanya apa kau menangis.
Satu, kalau asbab ngerasa sakit nanti batu dulu. Yang kedua, kalau asbab ngapun sedih, dengan kondisi Nabi, seorang Rasul itu lebih dengan berbagai macam. Apa jawabnya Allah? Jawabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dinaskan dalam Al-Quran, la tahzan innallaha ma'ana. Khitabnya sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kata Rasulullah, la tahzan, jangan kau nak sedih, jangan kau nak sedih. Namun innallaha ma'ana, Allah bersama kami, Allah bersama kita. Nah ini, maka kita bisa mencapai ke situ. Langkah demi langkah, apa yang harus kita lakukan sebagai kita wong yang iman sama Allah? Maka istiqomah. Maka dalam hal ini banyak di antara kalam-kalam hikmah di antara mereka para ulama yang diajarkan oleh mereka para salaf kita. Istiqomah itu kuncinya. Orang baca istiqomah dipaksa kenapa? Kalau itu berperang nurani kita, hati nurani kita, jangan hawa nafsu kita. Maka ada istilah al-istiqomah afdhalu min alfi karamah. Keistiqomahan lebih afdal dari berbagai macam beribu-ribu akan suatu kemuliaan karamah. Kenapa? Kalau karamah kemuliaan tidak bisa kita peroleh tanpa dilandasi dengan keistiqomahan. Maka di situ Allah konsep dari Allah, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Beres. Jadi kalau sudah kita ikrar kita sama Allah, asyhadu an la ilaha illallah, ikrar kita sama Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya sudah, pegang konsep dari Allah, pegang konsep ini. Jangan memposisikan seorang hamba Allah yang benar-benar konsisten dalam hal apapun yang diyakini, konsisten istiqomah dalam hal apa yang digawikan. Jangan nak tolak-toleh, jangan nak tolak-toleh. Terkadang kita umat manusia, kita kalau orang yang iman dengan sebelah, ada omongan ini terbelok, ada orang ajak ini terbelok, ada gawe ini terbelok, akhirnya pun mentah kalau tidak ada yang masak. Ngamu setengah-setengah, ngamu kata yang gul, ngamu karena asbab tidak adanya teman-teman hati, terombang ambingnya, tidak punya jati diri. Sebenarnya diajar oleh Gusti Allah, kita sebagai orang yang beriman harus ada komitmen jati diri kita. Apa yang kita yakini, gawikan. Jangan mudah terbujuk rayu dalam hal apapun itu, dalam hal urusan dunia, terlebih-lebih dalam hal masalah urusan ukhrawi. Sikap yang penting apa? Jangan adanya sikap ini tentukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pegang satu, dua, sudah beres. Yang penting apa? Sikap ini menjadi jembatan kita menghadap sama Allah, tergolong ngomong yang selamat. Jangan banyak neko-neko, tidak usah ada nenek-nenek. Sikap kalian yang penting istiqomah. Gul sudah syukur alhamdulillah. Tidak usah dari sana dari sini ke sana ke sini ke sana ke sini. Nyampe tidak. Akhirnya kok mentah, menggel. Tidak kenal orang lain. Jadi konsep itu kan sumas taqamu. Nah kalau sudah mencapai sumas taqamu, Allah katakan tatanazzalu alaihimul malaikah, berhimpunnya pribadi kita sebagai hamba yang beriman dengan alam malakutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak berhimpun dengan hawa nafsu yang ada dalam pribadi kita. Tidak berhimpun dalam hal apa retorika dalam suatu kehidupan, bisikan ini, bisikan ini, bisikan ini. Dah mantap, nyambung dengan makhluknya Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berada dalam alam malakutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sehingga mumpung yang ini nih, mumpung yang ini nih, dengan ilmunya, dengan amaliyahnya. Kata Imam Syafi'i, wahid dan mutawari ala asyadu ala syaitan min alfi abid. Sikap wong yang ini, dia ngerti ketentuan apa, dia ngerti dalam bab ilmunya, ngawi ke berdasarkan ilmunya, istiqomah. Asyadu ala syaitan min alfi abid. Bagi syaitan itu lebih berat goda wong sikap ini banyak wong yang 1000 ahli ibadah. Berat untuk dia. Syaitan angkat tangan, tidak kuat. Kenapa? Dibalik keistiqomahan sumber dari berbagai macam hikmah untuk memperoleh suatu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tanamkan selain tanazzal alaihimul malaikah, Allah tanamkan dalam hatinya, dalam pribadinya, Allah takhafu wa la tahzanu. Yang berujung endingnya mana endingnya, ujungnya apa ujungnya? Bisyarah dari Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nah, ini yang didampakkan oleh seluruh kita umat yang iman sama Allah, yang didampakkan oleh seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diperlihatkan Allah anugerahkan nikmatnya surga sebelum keberadaan di surga. Nikmat dalam hidupnya, yang ada dalam hatinya dia adalah kerinduan dengan Sang Khalik Allah. Yang ada dalam pribadinya dia adalah mahabbah, kecintaan, kerinduan dengan kekasihnya itu Rasulullah. Tidak ada gundah-gulanan dalam hatinya, tidak ada. Yang malah adalah yang kegundahan karena asbab kangen dengan Allah, kangen dengan Rasul. Wahum yang lain ini subhanallah. Mudah-mudahan kita terjijik kalau gambar insyaallah. Maka di sini wa khuliat 'alaika khil'atul mahabbah. Allah jadikan untuk pribadi kita dalam hal apa? Supaya dalam hal mahabbah, kecintaan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan kita kepada Allah allati tasiru indaha jami'a harakatik wa sakanatik lillahi wa billah, sehingga menjadikan dalam kepribadian kita, dalam seluruh gerak-gerik kita, kepribadian kita, gerak-gerik kita lillahi wa billah, semata-mata lillah dan untuk Allah, bukan karena sebab makhluknya. Nah ini, maka ingat, kalau kita sebagaimana orang yang iman menginginkan akan sesuatu yang semata-mata itu tujuannya untuk lillah, tapi kita masih takut dengan makhluknya, ini bagian di antara kemusyrikan, syirkul khafi. Namun kami dalam hal ketentuan lillah, tapi masih ada ketakutan sama makhluknya, artinya dalam kehidupannya bukan karena Allah, mukhlis. Namun masih ada keterkaitan amaliyahnya dengan makhluknya, bukan semata-mata lillah. Nah, ini perlu kita ngalikan, ingin ngalikan suatu amaliyah. Yang malu ini dianjurkan oleh Allah. Yang malu adalah kata syariat di antara syariat Nabi. Kita ingin ngalikan, dorongan kuat. Dalam hal apapun kuat untuk ke sini. Tapi kita masih ada targetnya. Rasa takut, rasa bimbang, takut ini dengan makhluk, bukan karena Allah. Maka dalam kepribadiannya ini bagian wong yang sebelum lillah kesempurnaannya. Namun dalam amaliyahnya masih ada keterkaitan dengan makhluk. Itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngomong yang seperti itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama sebagaimana ngawinkan amaliyah kalau asal pamrih, sesama makhluk di Allah Subhanahu wa taala. Itu juga sama. Wong yang dibenci oleh Gusti Allah.
Amaliyahnya tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaikan debu-debu yang bertebaran di musim kemaraunya. Begitu terkena hujan dengan angin topan, hancur, lenyap galau-galau. Famathamu kamathali sofan alim turab, fa asabahu wabilun fatarakahu sulda. Habis. Maka kita di sini dibimbing oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, fa innaka in fa'alta dhalika mukhlishan liwajhillahil karim asalta ala ghayatil qurbi minallah. Kalau kita ngawi ke suatu amaliyah yang landasannya semata-mata lillah, karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa memperoleh akan puncak, akan kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala nyatakan, la yazalul abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Dalam bahasa sunnahnya, nah ini makanya. Jadi kita ngawin amalan-amalan sunnah itu salah satu bentuk wasilah kita sama Allah dan Rasulnya. Semestinya apa-apa begini. Janganlah nak putus asa, janganlah nak putus, jangan ada henti-hentinya dia marah semua. Ya taqarrabu ilayya, dekat ke diri semua. Dengan cara mana? Bin nawafil. Kawinkan amalan-amalan sunnah. Dia standar minimal untuk nyempurna ke perkara yang wajib. Kalau kita ngawinkan sholat, perkara yang wajib, sholat 5 waktu, barengi dengan diiringi dengan qabliyah ba'diyah. Kalau baca dengan qiyamul lailnya, jangan tertinggal dalam hal ini menjelang fajarnya dengan tasbih subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah dirasuk sampai mencapai akan ketenangan fananya, terkurai akan batu mata. Itu hal yang indah menurut Allah. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Dirasakan dalam hati kita, ya Allah, ampunilah segala dosa. Dalam hati kita minta dibersihkan hati. Dalam hati kita minta semoga dari berbagai macam penyakit, wabil khusus penyakit hati kita. Tadi kalau sakit, kita yang sehat 100% jarang, terkecuali Rasulullah. Kita ini kalau terkena penyakit, secara jasad mungkin sehat, kan penyakit, kolesterol ganti, asam urat ganti, gula ganti, bersih kalau secara jasad, tapi rohani juga. Banyak juga penyakit kita ini. Nah, bikin amaliyah ini menguji, jadi balik ujian itu ke Allah. Langsung perkara ini besar palanya. Itu penyakit juga itu. Penyakit juga itu. Bukannya pujian itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan alhamdulillahilladzi dhuharul jamil wa satarul qabih. Tidak seperti itu. Benar juga itu. Boleh tak kita dipuji? Boleh. Boleh puji kita. Makhluk puji makhluk boleh. Sebagaimana apa? Apresiasi dalam hal apa yang digawikan. Tapi ikut yang dipuji, balik ke pujian itu kepada Allah. Karena kita sudah ikrar dengan ungkapan alhamdulillahirabbil alamin.
atau segala puji itu lillahi hak mutlak miliknya Allah. Nah, kok kita dipuji kemudian dengan bangganya kita, dengan bedanya kita, oh iya memang inilah gawe aku, mau tukar karena terkecuali aku inilah. Nah, ini juga penyakit itu. Nah, jasad kita sehat, tapi rohani kita sakit. Kenapa? Ada penyakit hati. Jadi minta bersih. Minta bersih ya Allah, sembuhkanlah ya Allah dari berbagai macam penyakit dohir, penyakit batin. Maka kalau kita membahas masalah fikih, di antara kita di saat jalan ketatanan syariat, itu yang pertama bahas itu al-tahar. Dalam tahar itu dibagi dua. Ada tahara yang sifatnya hissi, yang terindrakan. Contohnya apa? Kita wajib sholat, kita wajib bersuci. Suci dalam hal ini apa? Najis, dibersihkan. Suci dari hadas, berwudunya kita. Terlebih kita dalam keadaan junub, wajib mandi jinabah. Ini al-tahara yang sifatnya hissi, yang terindrakan. Kita BAB, kita buang air seni, wajib apa? Dalam hal ini taharah, yang cara apa? Jebok istilah itu. Yang kedua, taharah yang sifatnya maknawi, yang tidak terindrakan oleh pribadi. Itu dalam hal ini taharah terkait dalam hal masalah urusan hati. Urusan hati. Maka kita diajarkan dalam ketentuan amal in fa'alta dzalika mukhlishan liwajhillahil karim. Semata-mata lillah. Apa arti akan suatu amal ibadah di saat semestinya kita sadar, oh aku ini adalah hamba-Nya Allah, dan ada kesempurnaan dalam pribadi aku terkejut memposisi diri sebagai hamba-Nya Allah. Kewajibannya menghambakan diri sama Allah, bukan menghamba terhadap makhluknya Allah. Itu jangan menghamba sama makhluk. Pantasnya pun seorang makhluk menghamba terhadap sang Khalik, itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka dalam Al-Qur'an wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din. Tidak diperintahkan atas sekelompok kaum dalam menghambakan dirinya kepada Allah. Ketaatan yang digagalkan dari berbagai macam perkara yang wajib, perkara yang sunnah, hingga ke perkara yang haram, itu semata-mata lillah. Nah sekarang makmum ada kata belum sampai ke situ. Nah, maka terkadang sebagian orang mampu tidak sholat, mampu tidak ke masjid, orang mampu tidak puasa, lagi bela, aku belum baca ikhlas. Kan ada sebagian orang itu, kita hanya aku dah ke masjid, aku masih kotor hati, aku belum baca ikhlas. Nah ini, itu juga salah. Lagi kira kalau baca ikhlas, aku ke masjid, aku sholat, justru itu hakikat lihat. Justru itu hakikat ujub. Justru itu hakikat akan suatu kesombongan. Ngerasa dirinya belum baca tulus, ngerasa dirinya belum baca ikhlas, ngerasa dirinya belum jadi orang yang baik, tidak akan masjid, tidak sholat. Berarti kalau sudah sholat, ngerasa dirinya orang yang sudah baik, tidak boleh. Ngerasa diri kita orang yang baik, sekalipun kita sudah menjadi pribadi yang baik, tidak boleh. Ini penyakit hati juga. Tidak boleh kita merasa baik, tidak boleh kita merasa berbuat baik sekalipun kita sudah memikir. Supaya apa? Terhindar dari berbagai macam penyakit hati. Apa? Di balik kebaikan yang kita gawi, masih ada yang lebih baik. Kita mau yang berilmu, sepintar-pintarnya kita, tak boleh dong. Pintar, tak boleh.
Itu keagungan itu namanya. Sementara dalam Al-Quran Allah kata subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana ilmu. Amal juga ya sama. Amal juga ya sama. Tak boleh menyatukan diri kita umum yang baik. Namun di balik kebaikan itu, kebaikan yang kita gali, masih ada omong yang lebih baik. Keilmuan apapun yang melekat dalam pribadi kita tak boleh. Itu merasa berilmu, ngomong masih banyak orang yang lebih berilmu. Itu kalau kita kalau dunia. Mudah-mudahan kita kalau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bisa menjaga akan diri kita dalam jalan keperintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, bisa muhasabah setiap saat dalam hal kehidupan, bisa membersihkan akan pribadi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, menjaga kualitas kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga apa memperoleh akan kemuliaan, kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin